Selain ada mata air, ada sungai yang dijelaskan tadi, di surga juga ada istana-istana yang megah dengan kamar-kamar yang juga mewah. Ini dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antara yang sudah dijelaskan tadi, At-Taubah 72 menyatakan وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, dan tempat-tempat yang bagus di surga Aden. Dalam surah Saba ayat 37 Allah menyatakan وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Dalam surah Al-Furqan 75 Allah menyatakan أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-20 Allah menyatakan لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah menjanjikan dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. dalam salah satu hadis dijelaskan tentang bagaimana kondisi kamar-kamar tersebut. Hadis ini diterima dari Abu Malik Al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban, bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang zahirnya atau luarnya terlihat dari dalamnya, dan dalamnya pun terlihat dari zahir atau dari luarnya. Allah sediakan kamar-kamar tersebut bagi orang yang pertama suka memberikan makanan kepada fakir miskin, kedua suka melembutkan, melunakkan pembicaraannya ketika dia bicara kepada orang lain, dan yang ketiga selalu melakukan saum, dan keempat selalu melakukan sholat pada malam hari di saat manusia tengah tertidur lelap. Hadis ini pun menjelaskan bahwa di surga ada beberapa kamar. Dalam surah Ar-Rahman ayat 72 Allah menyebutkan Hurun maqsuratun fil khiyam. Ada bidadari-bidadari yang jelita yang dipinggit di dalam kemah-kemah. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abdullah bin Qis dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lutin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'minina fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha.
Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga ada kemah dari mutiara-mutiara, dari satu mutiara yang berlubang, panjangnya sejauh 60 mil. Bagi seorang mukmin di dalamnya ada beberapa istri yang digilir oleh orang mukmin tersebut, tapi masing-masing mereka satu sama lain tidak melihat atau tidak saling melihat. Dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam pun menjelaskan, fil jannati khaymah min lu'lutin mujawwafatin arduha sittuna milan fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharin yatufu alaihimul mu'min. Di surga itu ada kemah yang terbuat dari mutiara yang berlubang, yang lebarnya sejauh 60 mil. Di setiap sudut ada seorang istri untuk orang mukmin itu, tetapi dia tidak melihat istri yang lainnya. Orang mukmin itu menggilir mereka semuanya. Ini menunjukkan bahwa di surga ada bangunan, ada kemah, ada kamar-kamar, dan juga selain itu ada rumah-rumah atau istana-istana yang megah. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih berikut ini. Pertama, Allah akan membangun sebuah rumah bagi seseorang yang membangun masjid ketika di dunianya. Kata Allah, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, Allah akan membangunkan satu rumah untuknya di dalam surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa orang yang membangun sebuah masjid, dia membangun masjid itu hanya mencari wajah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya seperti itu pula di dalam surga. Dalam Sahih Muslim, juga Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud, An-Nasai serta Ibnu Majah, diterima dari Ummu Habibah, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, man shalla fil yaumi wal lailah isnatai asyrata rak'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang sholat sehari semalam 12 rakaat sholat sunat, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, maka Allah akan membangun sebuah rumah bagi orang itu di dalam surga. Semua keterangan tadi menunjukkan bahwa di surga ada rumah, di surga ada kamar, di surga ada kemah, tempat menetap dan bersenang-senangnya para ahli surga. Selain itu, aroma di surga amat sangat wangi, yang keharuman aroma surga itu amat jauh tercium oleh manusia, sekalipun dari jarak yang amat sangat jauh. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis, diantaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, man qatala mu'ahidan
lam yurih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Siapa orang yang membunuh seorang kafir ahdi, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan pemerintahan muslim, lalu dibunuh, maka orang yang membunuhnya itu tidak akan bisa mencium aroma atau wanginya surga, padahal wanginya surga bisa tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dan banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang adanya aroma atau wangi surga yang bisa tercium dari jarak yang amat sangat jauh. Selain itu di surga ada kebun-kebun, ada pohon-pohon dan ada buah-buahan, ada anggur, ada juga buah delima dan yang lain-lain, seperti yang Allah jelaskan dalam banyak ayat. Allah menjelaskan di dalam surah An-Naba mulai 31 sampai 32. Allah mengatakan, Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Dalam Ar-Rahman Allah menyatakan, Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Dalam surah Al-Waqiah 27 sampai 32 Allah menyatakan, Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun, dan naungan yang berbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa di surga banyak tersedia buah-buahan, ada pohon-pohon, ada juga naungan-naungan, ada pohon pisang, delima, anggur, kebun-kebun yang indah, dan seterusnya. Coba juga perhatikan ayat lain yang terdapat dalam surah Al-Mursalat 41-42. Allah menyatakan, Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan dan mata air dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dalam surah Az-Zukhruf Allah menyatakan, Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzul a'yun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Ini semuanya disediakan bagi para ahli surga. Makanan yang berupa buah-buahan serta minuman yang lezat tersebut itu selalu ada selamanya, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah basi, dan tidak akan pernah hilang. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Waqiah, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya.
Ini menunjukkan keabadian kenikmatan yang dialami oleh ahli surga. Salah satunya adalah tersedianya buah-buahan segar dan lezat. Selain itu di surga ada juga kendaraan-kendaraan tunggangan dan juga burung-burung. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam surah Al-Waqi'ah 21-22 Allah menyatakan, "Wa lahmi thayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain." Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ja'a rajulun binaqatin mahtumah." Faqala, "Ya Rasulullah, هذه الناقة في سبيل الله." فقال لك بها 700 ناقة محتومة في الجنة. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki datang dengan membawa seekor unta yang diikat, yang dikendalikan. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini unta yang aku infakkan di jalan Allah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Dengan infakmu ini yang berupa unta ini, kamu akan memperoleh 700 unta di surga." Di surga ada unta yang akan diberikan kepada orang yang menginfakkan unta. Satu diinfakkan dibalas dengan 700 unta. Hadis ini kata Imam Al-Hakim sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyepakati juga pensahihan Imam Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi ini. Hadis yang senada dengan ini amat sangat banyak yang menunjukkan bahwa di surga pun ada binatang tunggangan. Dari semua penjelasan tadi, kita bisa mengetahui betapa amat sangat menggiurkannya keadaan di surga. Di surga ada berbagai macam kenikmatan yang amat sangat kita inginkan. Berupa makanan yang nikmat dan lezat, baik buah-buahan ataupun daging. Ada kamar-kamar, ada rumah-rumah, ada istana-istana. Di dalamnya ada istri-istri yang cantik, bidadari-bidadari yang amat sangat elok. Ada juga selain itu yang sudah kita jelaskan, sungai-sungai, mata air, pohon-pohon dan semua keindahan dan kenikmatan yang tidak pernah kenikmatan dan keindahannya itu terlihat oleh mata kita ketika di dunia ini, terdengar oleh telinga kita ataupun terbersit, terhayalkan, terbayangkan dalam benak atau pikiran serta hati kita. Dari semua penjelasan tadi mestinya kita tergiur, teriming-iming dan terdorong untuk melakukan upaya-upaya agar kita pun mampu meraih seluruh kenikmatan surga. Tapi kenyataan yang kita alami ternyata tidaklah semudah yang kita bayangkan. Jalan menuju surga begitu berliku, dipenuhi dengan berbagai macam ujian, godaan dan rintangan. Sebaliknya jalan yang menuju ke arah neraka dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan dan kesenangan yang semu, yang membuat orang yang melaluinya bisa terlena dan berujung di jurang neraka yang dahsyat.
Rasul alaihi salatu wasallam pernah menjelaskan tentang berliku dan amat sangat sukarnya jalan yang harus ditempuh menuju surga, dan betapa menyenangkannya jalan yang kita lalui kalau ingin terjerumus ke dalam neraka. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka ini tertutup, terlindungi dengan syahwat-syahwat, kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Sedangkan surga tertutup dengan berbagai macam hal yang tidak disukai. Bahkan dalam salah satu hadis lain yang terdapat dalam Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Abu Daud, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang hasan. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, lama khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fahaffaha bil makarih faqala idhhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahad. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, coba engkau pergi dan lihat surga. Lalu pergilah Jibril dan melihat ke surga. Setelah itu Jibril berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, tak akan ada seorang pun yang mendengar surga kecuali dia pasti akan memasukinya. Lalu Allah memenuhi jalan menuju surga itu dengan berbagai macam makari, dengan kesulitan, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Setelah itu Allah berfirman, pergi kamu, lihat lagi ke surga. Lalu pergilah Jibril kemudian melihat. Maka setelah itu Jibril datang lagi dan berkata, demi kemuliaan-Mu, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa memasuki surga itu. Hadis tadi kita mengetahui bahwa jalan menuju surga itu begitu berliku. Tidak mudah untuk menempuhnya. Dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan untuk meraih surga yang dipenuhi dengan berbagai macam godaan tadi. Sekalipun demikian, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap berikhtiar agar apa yang kita cita-citakan, meraih kebahagiaan yang hakiki, surga yang dipenuhi kenikmatan tersebut, bisa kita raih dengan sebenar-benarnya. Al-Quran menjelaskan beberapa yang harus kita lakukan agar kita mampu meraih surga. Pertama adalah iman dan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini di banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Surah Al-Baqarah 25 menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Juga An-Nisa 56 Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan banyak lagi ayat lain yang menunjukkan bahwa iman dan amal soleh merupakan kunci utama untuk bisa memasuki surga. Kedua, dalam ayat lain juga Allah menyebut syarat lain agar bisa memasuki surga, yaitu keikhlasan. Di antaranya Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 40, إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rizki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Ini menunjukkan bahwa syarat kedua untuk bisa memasuki surga adalah ikhlas. Yang ketiga, ayat lain menyatakan sabar dan tawakal. Kata Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Sabar dan tawakal merupakan dua poin yang tidak bisa kita abaikan sebagai syarat untuk bisa masuk surga. Keempat, selain iman, amal soleh, ikhlas, sabar dan tawakal, juga istiqamah, teguh pendirian, tak luntur kena hujan, tak lekang kena panas. Allah menyatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat lain Allah lebih merinci tentang siapa orang yang berhak memasuki surga. Rincian itu mencakup amalan-amalan lahiriah sebagai pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban sehari-hari kepada kita. Seperti dalam surah Al-Mu'minun, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang 11. Allah menyatakan, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkara yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak perempuan mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menjelaskan bahwa ahli surga adalah orang yang selalu memelihara sholat dan sholat dengan khusyuk, yang memelihara akhlak sehingga selalu menghindarkan hal yang sia-sia, yang selain itu menunaikan zakat, memelihara kehormatan diri, menunaikan janji dan amanah, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu sebagai beberapa persyaratan yang harus kita tunaikan agar kita bisa menjadi ahli surga. Ternyata kita melihat benar apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa jalan menuju surga ini berat, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Harus sholat, harus khusyuk dalam sholat, harus berkata berperilaku yang bermanfaat, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan kemaksiatan, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa mengundang murka Allah, padahal yang mengundang murka Allah rata-rata menyenangkan, dan seterusnya. Akan tetapi seberat apapun, kalau kita memiliki keinginan besar untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kita wajib berikhtiar, berusaha, berjuang, dan berkorban agar apa yang kita cita-citakan, meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat berupa memasuki surga yang penuh dengan berbagai kenikmatan dan kebahagiaan, tetap harus kita lakukan sehingga kita termasuk ke dalam orang yang mengalami dan mencapai kesuksesan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dorongan yang kuat kepada kita agar kita selalu berjuang, berusaha dan berkorban untuk meraih ridhonya, sehingga mampu mencapai apa yang menjadi kebahagiaan hakiki bagi kita, surga yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.